Sinopsis. Pernikahan Bara dan Ainel adalah sebuah pernikahan yang berlandaskan perjanjian hitam di atas putih. Bara yang merupakan seorang cleaning service di Hario Group dipaksa menikah dengan Ainel, anak pemilik Hario Group, untuk menutupi aib kehamilan Ainel. Selama menjadi menantu di keluarga Hario, Bara selalu dipandang rendah, bukan layaknya menantu. Karena perjanjian tersebutlah yang membawa Bara menjadi salah satu pengusaha muda yang paling berpengaruh. Satu persatu kenyataan mulai terungkap siapa Bara sebenarnya yang dulu dibuang di sebuah panti asuhan. Perjalanan cinta Bara tidak semulus bayangan. Perpisahan dengan Ainel membuat Bara sulit untuk menerima wanita lain dalam hidupnya. Love Story. Bab 1. Pernikahan. Saya terima nikah dan kawinnya Ainel Celia Putri Hario dengan mas kawin yang tersebut tunai. Dengan lantang Bara mengucapkan ijab kabul di depan Martano Hario selaku orang tua dari Ainel Hario yang kini sudah sah menjadi istrinya. Bagaimana saksi? Sah, tanya Pak Penghulu yang sudah berumur tersebut. Sah. Ruang tamu rumah yang mewah ini dipenuhi dengan riuh rendah suara semua yang hadir. Entah siapa mereka, Bara tidak mengenal mereka kecuali beberapa orang yang merupakan atasannya di kantor Hario Group. Bara bahkan tidak tahu yang mana Ainel istrinya, karena sejak awal dia diminta menikahi Ainel tidak sekalipun dia bertemu. Semua sudah dipersiapkan oleh Tuan Hario, mertuanya. Bara hanya diminta datang hari ini ke kediaman Tuan Hario. Tak lama kemudian seorang wanita dengan mengenakan gaun putih panjang, menuruni tangga dengan dibantu dua orang perias pengantin yang bertugas mengangkat gaun tersebut apabila dia mau berjalan. Fotografer dengan sigap mengambil dokumentasi di setiap gerakan sang wanita. Blittles lampu kamera saling bersahutan antara fotografer satu dengan lainnya. Tampak perempuan muda dan cantik dengan wajah tirus, memiliki kulit yang putih dan kuku-kuku yang panjang terawat tersenyum menghadap kamera. Bara tertegun melihat wanita yang nyaris sempurna kecantikannya menurut Bara, karena di kampung tidak pernah Bara melihat perempuan secantik dia. Namun mata Bara dikejutkan saat melihat ke bagian perut sang mempelai wanita, perut yang tampak membesar walaupun sudah ditutupi dengan berbagai hiasan gaun, tetap saja perut yang membesar sangat tampak terlihat. Bara menghela nafas panjang, terungkap sudah alasan Tuan Hario memaksanya untuk menikahi putrinya dengan seorang lelaki seperti Bara. Mempelai wanita mendekat, dan atas arahan semua orang Ainel menciumi tangan lelaki yang beberapa menit lalu sudah sah menjadi suaminya. Bara membalas menciumi kening sang istri sementara Ainel bergidik jijik saat Bara mendekatinya. Cium, cium. Gema suara teman-teman Ainel di dalam ruangan ini. Iya, sebaiknya kita ambil foto kalian yang sedang berciuman, ujar salah satu fotografer tersebut. Hayok Ainel, jangan dianggurin dong, suami ganteng lo, ujar salah satu teman Ainel yang berbaju warna ungu dengan belahan baju hampir menampakkan seluruh bagian dadanya. Ainel hanya mendelik, namun akhirnya mereka menuruti permintaan yang lainnya demi sebuah foto yang akan memenuhi feed sosial media. Untuk membuktikan kepada dunia bahwa Ainel putri pemilik Hario Group bukan hamil dengan lelaki yang tidak jelas siapa. Hari ini hanyalah hari akad nikah Bara dan Ainel, resepsi secara besar-besaran akan dilaksanakan seminggu kemudian di sebuah gedung mewah dengan undangan seluruh kolega Tuan Hario dan akan disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta milik Hario Group. Saat ini Bara dan Ainel sedang berkumpul bersama teman-teman Ainel setelah prosesi akad nikah selesai. Ada beberapa laki-laki dan perempuan sedang berkumpul sambil menikmati hidangan yang tersedia. Nel, ganteng juga laki lo, ujar Feby yang mengenakan gaun panjang berwarna ungu namun belahan gaun hanya berjarak sejengkal dari area intimnya. Ganteng dari Hong Kong? Sungut Ainel. Serius kok Nel, di mana sih lo nemunya? Tanya yang lainnya. Lo mau sama dia? Tanya Ainel, sontak pertanyaan tersebut membuat Bara terkejut. Boleh Nel, gua coba ya kapan-kapan kalau lo ikhlas sih, jawab Nilam yang mengenakan gaun putih transparan hanya menutupi bagian intimnya saja, sisanya transparan terekspos dengan bebas dinikmati semua mata yang memandang. Boleh ambil aja kalau lo gak jijik, ucap Ainel. Ai gampang itu mah, dimodalin dikit udah kinclong kok, jawab Nilam sambil mengerdipkan matanya. Bara yang mendengar semua percakapan beberapa orang tersebut sedikit bergidik ngeri, namun tak lama kemudian seringai jahat tercetak di bibirnya. Kalian pada ngomongin apa sih? Tanya Ben, salah satu teman laki-laki di sana. Laki Ainel ganteng, gua mau cicipi, ujar Nilam sambil menghisap rokok di tangannya. Gila lo, laki teman sendiri mau diembat juga? Tanya Ben. Habisnya Ainel gak mau, sayang lo disia-siain, jawab Nilam. Atau lo sama gua aja Nel? Ujar Ben mengerdipkan matanya kepada Ainel. Punya lo kecil, jawan Ainel ketus. Sekarang Bara paham seperti apa pergaulan wanita yang beberapa menit lalu menjadi istrinya. Bara paham jika anak yang ada dalam kandungan Ainel tidak tahu pasti siapa ayahnya. Bara hanya menggeleng.
Hai Bar, sapa Ben sok akrab. Bara hanya tersenyum menggeser duduknya memberikan ruang kepada Ben duduk di sebelahnya. Ainel itu ganas Bar, siap-siap aja malam pertama lo bakal diterkamnya, kekeh Ben disambut gelak tawa yang lainnya. Itu karena lo aja yang loyo sih, jawab Feby yang diikuti anggukan oleh yang lainnya. Bara hanya menjadi bahan bulian Ainel dan teman-temannya. Bara hanya menanggapi mereka dengan tersenyum. Namun, di kepala Bara sudah tersusun langkah apa yang akan diambil untuk ke depannya. Kita lihat saja Ainel, siapa yang akan bertekuk lutut, gumam Bara dalam hatinya. Maaf semuanya saya pamit istirahat dulu ya, ucap Bara kepada semuanya. Yoi bro, siapkanlah tenaga lo untuk nanti malam, jawab Ben sambil menepuk pundak Bara. Sementara Ainel masih bercengkrama dengan teman-temannya, Bara merebahkan tubuhnya di kamar pengantin yang sudah disiapkan. Menghempaskan tubuhnya di kasur empuk yang bertaburan bunga. Bara hanya menyeringai melihat kamar pengantin. Jangan lo sentuh barang-barang gua yang ada di kamar ini. Tiba-tiba suara seseorang terdengar mengintimidasinya. Bara menoleh, tampak Ainel sedang berkacak pinggang berdiri di depan pintu. Masuklah aku tak akan menyentuh apapun, jawab Bara santai. Lo jangan tidur di sana, gua jijik, lanjut Ainel dengan ekspresi jijiknya menunjuk kasur tempat Bara berbaring. Terus aku tidur di mana? Sofa atau di bawah ada kamar pembantu kosong untuk lo. Baiklah, jawab Bara sambil berjalan menuju sofa besar yang lebih dari cukup untuk tidur. Tanpa memperdulikan Bara yang terus menatapnya Ainel melepaskan gaun pengantinnya dan membiarkan gaun tersebut teronggok di lantai. Sedang saat ini dia melenggang masuk ke kamar mandi dengan hanya mengenakan pakaian dalam saja dengan perut yang membesar. Bara justru melihat Ainel semakin menarik dengan perut yang membuncit seperti itu. Seringai jahat kembali terukir di bibirnya. Kau akan memohon di bawah kuasaku Ainel, gumamnya sambil memejamkan matanya. Tak lama kemudian Ainel keluar kamar mandi hanya berlilitkan handuk, dengan rambut yang basah. Menuju lemari bajunya hanya melirik ke arah Bara yang sedang pura-pura tertidur. Tanda tangan ini. Sontak Ainel terkejut dan tanpa diduga handuk yang meliliti tubuhnya terlepas. Bara memungut handuk tersebut dan membuangnya ke sembarang arah. Apa ini? Tanya Ainel santai. Silakan baca sendiri, ucap Bara tajam. Ainel merobek-robek kertas tersebut sambil tertawa mengejek. Apa kau tahu akibatnya jika menolak Ainel? Ucap Bara sambil mendesak Ainel ke dinding hingga posisi Ainel terkunci tangan Bara. Bersambung.